Oke, balik lagi di sini bersama gua generasi santai, santuy, nyantai. Jadi di video kali ini gua akan membahas tentang cewek-cewek TikTok yang menggunakan pakaian seksi. Tapi itu apakah menjadi sebuah algoritma TikTok? Kita harus memakai pakaian yang seksi agar kita masuk ke beranda atau FYP seperti itu ya. Jadi sekarang banyak-banyak ya yang menggunakan pakaian seksi itu menjadi tontonan publik, dan jumlah like dan followersnya itu tidak sedikit gitu, namun itu sangatlah banyak gitu, dengan sangat tidak kreativitas ya yang dibilang seperti itu. Namun mereka hanya menggunakan pakaian seksi, berjoget-joget di depan kamera, dan mereka mendapatkan sebuah followers yang lumayan banyak. Nah, dari situ kita akan membahas kenapa sih kita dengan menggunakan pakaian-pakaian seperti itu kita bisa mendapatkan FYP atau masuk ke beranda TikTok. Nah, dan dengan di sisi lain kita yang membuat kreativitas atau membuat konten yang berlama-lama mengedit video, kita itu susah banget mendapatkan sebuah FYP atau masuk beranda TikTok itu. Sedangkan mereka yang hanya cuma berjoget-joget terus menggunakan pakaian seperti itu, mereka bisa mendapatkan sebuah FYP dan followers yang banyak juga, dan like yang tentu sangat boom banget gitu. Oke, jadi di poin pertama kita akan membahas tentang algoritma. TikTok menggunakan algoritma yang memprioritaskan konten berdasarkan engagementnya, seperti likes, komentar, dan waktu tonton. Konten yang dianggap menarik secara visual seringkali mendapatkan perhatian lebih lama dari penggunanya. Tapi, apakah ini berarti harus seksi? Tidak selalu. Namun data menunjukkan bahwa konten yang menonjolkan visual sering mendapatkan perhatian lebih cepat, seperti itu. Oke, jadi yang gua dapat dari sebuah tentang algoritma TikTok ini, jadi kita tidak harus menggunakan pakaian seksi untuk mendapatkan sebuah engagement yang bagus dari TikTok. Tapi kita harus menampilkan sebuah visual yang menonjol dan membuat orang betah untuk menonton video-video kita. Seperti itulah. Jadi contohnya memang memakai pakaian seksi itu bikin beberapa orang betah gitu untuk menonton videonya. Namun di sisi lain kita juga harus membuat konten visual yang menarik juga, agar seperti bagaimana orang lain menonton video yang cewek-cewek seksi itu. Seperti itulah kurang lebih. Tapi menurut gue tentang cewek-cewek seperti itu ada dampak sosialnya gitu. Jadi sayangnya ini menciptakan tekanan sosial bagi banyak kreator wanita gitu. Mereka harus merasa menyesuaikan diri dengan standar ini untuk menjadi relevan atau viral, seperti itulah. Dan ya menurut gua pesan utamanya sebenarnya konten kreatif dan autentik juga bisa viral tanpa harus tergantung pada pakaian daya tarik fisik gitu. Jadi ini bukan hanya tentang melawan algoritma, tapi tentang mengubah cara kita memandang dan mendukung kreator di media sosial. Jadi gini, apakah ini salah algoritma, salah penonton, atau salah sistem? Jadi pilihan ada di tangan kita sendiri gitu, baik sebagai kreator maupun penonton. Jadi kita harus mulai menghargai lah konten, karena ide dan kreativitas bukan hanya penampilan gitu. Jadi kita nggak suka nih dalam video si seksi ini, yaudah kita langsung scrolling aja, seperti itulah. Jadi kesimpulan yang gue dapat dari cewek-cewek sering viral di TikTok ini dengan pakaian seksi karena algoritma merespon perhatian pengguna, bukan karena sistem memaksa. Ini adalah hasil kombinasi algoritma dan perilaku sosial. Jadi solusinya mah hargai kreativitas lebih dari penampilan dan ubah standar bersama sebagai konsumen dan kreator. Seperti itulah. Jadi kita harus agak sedikit gimana ya? Bingung gue juga sebenarnya. Ya udahlah, itu terserah mereka, ditanggung mereka sendiri dah.